Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, ikhwatu fillah, kita lanjutkan pelajaran tauhid hari ini, yakni di bab 15. Sekarang kita di hadis masih ketidakberhakan selain Allah untuk disembah, ya. Fatir udah ya, surah Fatir. Ya, jadi dalam kitab Sahih dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, wajah Nabi SAW pernah terluka di perang Uhud dan gigi seri beliau pecah. Lalu beliau bersabda, kaifa yuflihu qaumun syaju Nabi Yahum, bagaimana suatu kaum akan beruntung sedangkan mereka melukai atau membuat Nabi luka, ya, wajahnya sampai terluka darah, sedangkan mereka melukai wajah Nabi mereka, ya. Maka turunlah firman Allah, la yasalaka minal amri sai, ya. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Surah Al-Imran ayat 108. Ini disebutin di Al-Bukhari secara mu'allaq atau gak ada sanadnya, ya, dalam Al-Maghazi, dan dimausulkan oleh Ahmad, Tirmizi, dan Nasai dari beberapa jalan dari Humaid sebagaimana di Al-Fath. Adapun hadis sabit dimausulkan oleh Muslim dalam Al-Jihad Wasyar, juga bab Ghazwah Uhud dari riwayat Hamad bin Salamah dari Sabit dari Anas radhiyallahu anhu. Demikian takhrij dari Syekh Ali bin Sinan. Nah, sekarang kita ke penjelasan hadis, ya. Anas radhiyallahu anhu menyampaikan hal yang menimpa Nabi pada saat perang Uhud. Ya, kemudian beliau merasa bahwa kaum Quraisy itu, ya, kaum kafirnya itu tidak akan beruntung lagi, itu, ya. Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat ini yang menunjukkan bahwa hal itu urusan Allah, ya, bukan urusan nabinya, ya. Terus kaliber nabi, ya, bukan urusannya, urusan Allah, ya, gitu, untuk melaknat si fulan, ya. Iya, ini kan hadis ini seputar sebenarnya melaknat, ya, gitu. Nanti ada tentang hadis kunut nazilah, tuh, ya. Jadi bisa saja dia menerima tobat mereka atau mengazab mereka, karena mereka adalah orang-orang zalim. Nah, munasabahnya bahwa ayat ini dalil batilnya perbuatan syirik, menyekutukan Allah dengan nabi ataupun para wali. Karena jika nabi atau seorang rasul pilihan saja tidak berkuasa menghindarkan musibah dari diri beliau, apalagi selain beliau, ya. Faedahnya, yang pertama, batilnya berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan para nabi dan orang-orang soleh. Dan juga para nabi dan rasul sebagaimana manusia yang lain juga merasakan sakit. Juga wajibnya mengikhlaskan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla saja. Keempat, disyariatkan bersabar dan siap memikul gangguan di jalan Allah. Kelima,
larangan putus asa dari rahmat Allah meskipun seseorang melakukan berbagai kemaksiatan besar selain syirik. Nah, sekarang ini di hadis berikutnya di kitab Sahihnya pula dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa ia mendengar Rasulullah berdoa saat bangun dari ruku. Nah, ini urut najilah nih, Pak. Bangun dari ruku pada rakaat terakhir di sholat subuh. Jadi saya emang gak akan bahas tentang kunut subuh ya itu mah nanti aja lah. Dan itu kan masih ya khilaf ya, jadi nanti aja lah. Butuh waktu lah. Allahumma an fulanan wa fulanan. Ya Allah, berilah laknat kepada si fulan dan si fulan. Nah, setelah beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini ya. Jadi surah Al-Imran ayat berapa? 108 ya. Jadi nggak ada campur tangan dalam urusan mereka itu ya. Nah, disebutkan dalam sebuah riwayat beliau mendoakan keburukan terhadap 3 orang, Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan Harith bin Hisham. Lalu turunlah firman Allah Ta'ala, tidak ada urusan campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Nah, riwayat yang pertama disebutkan dalam Sahih Bukhari. Riwayat kedua itu kitab yang sama ya. Sekarang Abdullah bin Umar, yakni adalah seorang sahabat mulia ya, dan termasuk ulama di kalangan sahabat. Ia wafat tahun 73 Hijriah ya, radhiyallahu anhuma. Di hadis itu Abdullah bin Umar menyampaikan keadaan Rasulullah dalam salatnya, yaitu melakukan kunut nazilah karena musibah yang menimpa kaum muslimin, mendoakan keburukan kepada beberapa orang kafir yang menjadi pemimpin kaum musyrik dalam perang Uhud. Tapi Allah menerima taubat mereka. Jadi 3 orang ini juga bertaubat nantinya gitu ya, dan jadi masuk Islam, dan keislaman mereka itu jadi baik. Jadi emang nggak ada urusannya tuh melaknat ya. Ya, gitu. Ini menunjukkan bahwa Nabi tidak mampu menghilangkan derita yang menimpa beliau sendiri dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Bahkan beliau kembali kepada Allah Azza wa Jalla meminta pertolongannya, dan juga batilnya keyakinan para penyembah kubur itu ya terhadap para wali dan para nabi, yaitu bahwa mereka para wali dan para nabi bisa menghindarkan bahaya dan musibah, padahal enggak ya. Nah, faedahnya batilnya bergantung kepada para wali dan para nabi dalam memenuhi hajat dan menghilangkan derita. Juga bolehnya mendoakan keburukan kepada kaum musyrik dalam sholat ya. Nah, itu kunut nazilah ya. 3, disyariatkan kunut nazilah dan bahwa lafaznya menyesuaikan kondisi ya. Itu kan masih ada kadang yang kunut nazilah ya buat saudara kita terhadap kezaliman dari Yahudi ya, di Israel itu ya gitu. Nah, itu boleh-boleh saja tuh ya. Lakukan kunut nazilah sesuai kondisi, sesuai waktunya. Kemudian juga ada bacaannya, itu juga bisa itu ya dibikin tuh ya, kan diharapkan tuh ya di beberapa imam kan kadang beda-beda bacaannya gitu ya. Ya baik, segitu aja dulu ya. Wallaahu fikum wallaahu minkum. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.